Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang 10 ayat 1 sampai yang ke-20. Judul renungan pada hari ini adalah para pegawai Firaun. Sudah bertelur di musim dingin bulan September, kawanan serangga ini lazimnya bermigrasi pada bulan Februari dan Maret. Itulah Ovidipoda migratoria. Namun kali ini migrasi tersebut berbarengan dengan tiupan angin keras, angin musim panas Siroko, angin timur, yang menerpa tanah Mesir dan menjadi petaka untuk kesekian kalinya. Itulah fenomena alam ekstrim yang dipakai Allah untuk mendatangkan tulah ke-8 atas tanah Mesir, kawanan belalang. Baru setelah tulah ke-8 disebutkan tentang kekerasan hati, bukan hanya Firaun melainkan para pegawainya juga. Padahal mereka bukan seperti Firaun yang tidak mau menyerah. Mereka sebetulnya sudah jera dan mengusulkan agar tuannya membiarkan umat Israel pergi. Jadi, di mana letak kekerasan hati mereka? Bukankah mereka sudah menyerah? Benar. Namun mereka hanya jera, bukan sadar. Mereka menganggap bencana atas negerinya bukan akibat kebebalan melawan Tuhan, namun disebabkan oleh Musa yang mereka sebut sebagai jerat pada kita. Perlawanan terhadap Allah dengan menuding pihak lain sebagai sumber masalah adalah bentuk kekerasan hati juga. Ada kecenderungan sementara orang untuk menolak Tuhan, tetapi diekspresikan sekaligus disembunyikan melalui cara menyalahkan pihak ketiga. Misalnya, tidak bersedia menerima Kristus dengan alasan muak melihat tingkah laku para pengikutnya. Tidak lagi mau beribadah di gereja dengan alasan tidak mendapatkan perhatian. Pendek kata, ada saja pihak ketiga yang dapat dipersalahkan. Bermawas dirilah terhadap pengalian tanggung jawab seperti ini. Bagi Tuhan, sikap ini hanyalah bentuk lain dari kekerasan hati. Jika Tuhan mengetuk pintu hati saya, jawaban sepenuhnya berpulang pada diri saya sendiri. Oke, mari kita lihat renungan kita pada hari ini adalah mengikut Tuhan jika hanya butuh saja. Nah, apakah Anda itu termasuk di dalamnya? Keluaran 10 ayat 1-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya kamu dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir di bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Setelah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Yahweh Allah mereka. Bukankah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah, Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah pada Yahweh Allahmu, siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu. Jamu usaha kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan yang tua, dengan anak laki kami dan yang perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Yehova atau Yahweh. Tapi firman itu Firaun berkata pada mereka, Yahweh boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu.
Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi tapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Firaun, pada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang, dan belalang akan mendatangi meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur, melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut tak berau. Tak ada satupun belalang yang ditinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa kok Tuhan mengeraskan hati Firaun dan hati para pegawainya. Saudara, yang perlu kita kritisi di sini, ini bukan berarti gini ya. Jadi Firaun itu nyatanya itu mau membebaskan bangsa Israel, tapi karena Tuhan mengeraskan, maka Firaun itu tidak jadi membebaskan bangsa Israel. Karena Tuhan yang mengeraskan hatinya. Bukan seperti itu. Ini kalau di dalam teologi kekristenan namanya the providence of God. Yaitu Allah menetapkan segala sesuatu. Ya. Providensia Allah. Tiada satu pun yang di luar ketetapan Allah. Termasuk kekerasan hati dari Firaun dan para pegawainya. Hanya saja, di dalam Allah menetapkan segala sesuatu, manusia tidak kehilangan kehendak bebasnya. Sehingga manusia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala yang diperbuatkannya itu. Jadi di dalam Allah menetapkan segala sesuatu, Allah itu tidak memperkosa kebebasan daripada manusia. Manusianya tetap bebas. Contoh paling gampang ya, saudara hari ini pakai baju kuning atau baju biru, kan itu saudara bebas memilih kan. Tetapi Allah tahu kan, kalau Anda tuh pasti nanti akan jadi pakai baju kuning atau baju biru, Allah pasti tahu karena Dia Maha Tahu. Kalau Dia bukan Maha Tahu, tak mungkin Dia jadi Allah. Dan mengapa kok bisa Dia tahu? Karena Allah sudah menetapkannya terlebih dahulu. Tetapi ketetapannya Tuhan itu luar biasanya tidak memperkosa kebebasan dari manusia. Kan kita milih baju kuning atau baju biru itu bukan karena kita terpaksa, bukan? Tapi karena kebebasan pilihan kita. Jadi itu ya, kurang lebih penjelasannya tentang Tuhan mengeraskan hati dari Firaun dan pegawai-pegawainya. Nah ini Tuhan seolah-olah bermain dengan bad people ya, orang-orang jahat. Aku mempermain-mainkan orang Mesir. Tuhan bisa ya ternyata ya bermain-main dengan orang jahat. Atau lebih tepatnya mempermainkan orang jahat. Nah dari sini kita lihat ya. Kalau misalkan hidup kita itu kok seolah-olah ada halangan, hambatan, mungkin kita perlu koreksi ya. Jangan-jangan di hadapan Tuhan kita sedang dimain-mainkan. Jangan-jangan kita termasuk sama seperti orang Mesir ini.
yang memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan sedang bermain-main dengan kehidupan kita. Nah, yang menarik di sini yang kalimat yang berwarna biru. Mengapa kok tanda-tanda mujizat itu muncul, diadakan di tengah-tengah bangsa Mesir? Tujuannya ada di kalimat yang berwarna biru ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh. Jadi, tanda mujizat itu erat kaitannya untuk menunjukkan siapakah Allah itu. Hal ini juga berlaku ketika Yesus melakukan tanda-tanda mujizat untuk mendeklarasikan siapakah Yesus itu. Jadi ini pentingnya mujizat itu seperti ini ya. To declare himself as a God. Untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Buktinya, ketika Tuhan pengen mengadakan mujizat di tengah-tengah bangsa Mesir, tujuannya jelas di sini, terang benderang. Supaya kamu mengetahui aku Yahweh. Luar biasa ya. Nah ini kecongkaan Firaun. Ini ayat 3 yang kita bisa lihat ya. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Saudara, ini orang yang berkeras hati ini tidak main-main ya. Firaun ini memiliki kebudayaan yang sangat maju, kebudayaan Mesir kuno. Dia juga adalah seorang raja. Pasti godaannya itu apa? Aku yang merasa paling hebat. Tidak ada satupun di dunia ini yang lebih hebat daripada aku. Nah, termasuk tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya sekalipun itu Yahweh. Jadi Firaun ini kesombongannya seperti itu ya. Sehingga kesombongan inilah yang membuat hatinya tuh keras kayak batu. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berfirman, berapa lama lagi engkau menolak merendahkan dirimu di hadapanku? Tidak bisa merendahkan diri karena hatinya tuh keras. Karena hatinya tuh kayak batu. Karena apa? Karena dia sombong. Merasa Yahweh tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidupnya. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, ini kalau tidak nurut, aku akan mengirimkan belalang ya. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput. Yang masih tinggal bagimu dari hujan es. Ulah ke-7 ya. Bahkan akan memakan habis segala pohon yang tumbuh di padang. Terus yang mengerikan, tidak cuma itu ya. Belalang itu memenuhi rumahmu, rumah pegawaimu, rumah semua orang Mesir. Seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya dan tidak akan pernah dilihat lagi. Saudara kalau dengar hukuman model kayak gini, ini pasti nguri. Yang mereka lakukan apa? Firaun kemudian manggil lagi Musa sama Harun ya. Ya islah, pergilah beribadahlah sama Yahweh Elohimmu. Terus kayak aneh orang tidak rela ya. Siapa sebenarnya yang pergi itu? Musa jawab, kami tidak pergi. Orang muda, tua, laki, perempuan, kambing, domba, lembu, sapi, ya intinya semua lah ya. Jikalau seorang tidak rela meninggalkan dosanya, maka belalang itu menjadi bagian dari hidupmu sampai engkau kembali pada Tuhan dan menyesali dosa-dosamu. Ngerti maksudnya ya? Maksudnya begini ya. Firaun itu tidak rela. Kalau misalkan dia itu kan kehilangan orang Israel. Karena tidak rela, kan tidak rela tuh ya. Hatinya tidak rela meninggalkan dosanya. Maka nantinya belalang itu jadi bagian dari hidupnya selama-lamanya. Artinya saya tidak tahu apa yang ada di antara kita. Yang membuat kita berpegang teguh terhadap dosa-dosa kita. Sehingga tidak mau melepaskannya. Jangan sampai Tuhan mengirimkan angin timur dalam hidupmu. Dan angin timur itu akan mengobrak-ngabrikkan kehidupanmu. Jadi tidak karu-karuan. Sampai nanti engkau menyesali dosa-dosamu. Jadi sebelum Tuhan bertindak dengan angin timur, sebaiknya kita datang kepada Tuhan. Nah, Firaun ini nyimpang dari firman Tuhan ya.
Firaun ngomong, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Anak-anak tok. Lihatlah jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Yahweh. Sebab itulah yang kamu kendangi. Ada yang ditahan, ada yang tidak boleh pergi. Lalu dengan tidak hormat, mereka itu diusir dari depan Firaun. Jadi Firaun memperlakukan orang Israel ini, Musa dengan Harun itu tidak hormat. Firaun itu berusaha menghalangi semua orang Israel itu pergi dari Mesir. Lawang dapat tenaga kerja gratis kok. Ya toh, gak usah bayar. Gratis. Siapa yang sih tidak senang? Justru itu ya. Terkadang kesenangan manusia, hedonisme manusia, itu menjadi penghalang orang untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak main-main dalam menghukum Mesir ya. Tadi kan sudah bilang, kalau kamu tidak nurut aku, belalang itu akan menutupi segala bumi. Dan itu yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, dan untuk mendatangkan belalang. Dan belalang yang datang meliputi tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semua yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Jadi beneran Tuhan menggunakan angin timur untuk yang bertiup sehari-harian untuk membawa daripada belalang itu langsung masuk ke tanah Mesir. Nah, begitu Firaun melihat fenomena seperti ini, langsung Firaun bilang, aku telah berbuat dosa terhadap Yahweh Elohimmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Yahweh Elohimmu, supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Saudara, Firaun ini datang pada Tuhan karena takut. Bukan karena memang dia tuh cinta Tuhan dan pengen jadi pengikut Yehova. Bukan. Ada orang datang pada Tuhan tuh karena takut. Apakah Anda jadi orang Kristen karena takut dihukum selama-lamanya di neraka? Ada loh. Saya pernah ketemu sama orang. Kenapa kok jadi Kristen? Takut dihukum di neraka. Itu jawabannya. Jadi, kalau misalkan Anda berdosa dan tidak ada hukuman, berarti Anda tidak perlu jadi Kristen gitu ya? Mungkin saja orang ini seperti ini. Jadi motivasi mengikut Tuhan itu karena takut neraka. Saudara, motivasi yang benar mengikut Tuhan. Karena kita sadar akan keberdosaan kita. Ada sih hubungannya sama neraka. Karena jikalau kita tidak bertobat, maka akan neraka itu akan menjadi selama-lamanya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya alasan yang positif, bernada atau nuansa positif itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mengapa menjadi seorang Kristen? Karena bagi saya, melalui kekristenanlah jalan satu-satunya untuk datang kembali kepada Bapa. Di luar itu, engkau tidak akan sampai kepada Bapa. Jadi, untuk apa kita jadi Kristen? Apa motivasimu yang paling dalam untuk mengikuti Yesus? Saudara, jawaban Anda akan menentukan loh akhir kehidupan Anda itu seperti apa. Memiliki jiwa yang pengampun. Lalu Musa itu keluar ya, begitu dengar ini mohon-mohon minta ampun. Musa ini keluar meninggalkan Firaun, terus doa sama Yehova. Terus Yahweh membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya tadi timur, sekarang sikat barat ya, berlawanan ya. Saudara, ada yang menarik di sini itu apa sih? Musa tuh loh, barusan diusir sama Firaun, dipermalukan, diperlakukan tidak hormat. Kok ya mau tetap mendoakan Firaun.
Jadi Musa ini apa? Memiliki jiwa yang apa? Pengampun. Sekalipun Firaun ini adalah orang yang bebal, yang menghina dirinya. Saudara, enggak semua orang bisa. Kalau Musa ini tidak kenal Tuhan, ya, tidak mungkin dia memiliki jiwa seorang yang mau mengampuni. Dan luar biasanya, Tuhan mendengarkan doa Musa. Jadi Tuhan itu menunjukkan kebaikannya sekali lagi kepada Firaun. Tetapi apa respon Firaun? Di ayat 20 dikatakan, Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Dengan kata lain, Firaun itu tetap tidak mau datang kepada Tuhan. Firaun tetap tidak mau kok. Nanti pada waktu tulah 10, jadi kematian anak sulung, nah itu. Anak pertamanya mati semua, lembu sapi, anak sulungnya mati semua. Nah itu barusan bingung dia. Dilepaskan orang Israel. Tetapi ketika melepaskan tanah orang Israel, dia tetap gak terima ngejar sampai yang lautnya berau itu ya. Dan akhirnya dia mati kena di dalam lautnya berau itu. Jadi artinya ya, orang yang ya cuma cari selamat doang, pokoknya aku selamat, gitu. Aku ini selamat, dibebaskan dari belalang, ya sudahlah. Setelah itu, ya tidak usah ikut Tuhan lagi. Itu sama dengan orang gini ya. Doa-doa minta tolong Tuhan, aku tadi dalam masalah. Ketika Tuhan tolong, setelah Tuhan tolong, ya wes, kamsya pun tidak. Langsung meninggalkan Tuhan, terus mengambil gaya hidup lama lagi. Tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya. Nah orang-orang yang seperti ini hati-hati ya. Karena bisa-bisa nasibmu kayak Firaun. Tuhan akan tenggelamkan engkau di lautnya berau. Jadi jangan main-main berurusan dengan Tuhan kita. Karena dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung selama-lamanya. Dia akan menegakkan keadilan itu dan dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Oke, renungan harian pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.